بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Saudaraku seiman, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sering kita mendapatkan hadis-hadis dhaif beredar, bahkan palsu di dunia maya atau sosmed tanpa kita sadari. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berhati-hati menyikapi hadis-hadis dhaif dan palsu agar kita tidak sebarkan dengan mudah di dalam kalangan umat Islam. Meski ada perbedaan di antara para ulama di dalam menyikapi hadis dhaif, tetapi untuk hadis maudhu' dan palsu, seperti yang telah sekarang diramaikan oleh sosmed tentang masalah dukhan yang akan keluar, yang dibarengi dengan suara yang sangat dahsyat di angkasa, yang jelas tidak terbukti, itu tidak boleh kita riwayatkan. Kita tidak boleh sampaikan kepada umat. Dan kalau kita sampaikan secara sengaja, tahu itu adalah maudhu', maka dia termasuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyadabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengada-ada kedustaan atas namaku dengan sengaja, tahu bahwa itu adalah hadis dusta, maka hendaknya mencari tempat tinggal di neraka jahanam. Nasallallahu al-afiyah. Jangan hanya karena kita ingin ramai di YouTube, di sosmed, ingin terkenal di follower, ingin mendapatkan tanggapan dari netizen kita. Terus kita dengan cara ngawur menyebarkan hadis tersebut yang sudah tahu bahwa itu dhaif, tahu itu hadis palsu, tetap disampaikan seakan-akan itu ada. Lebih tegas lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man haddasa anni bihadisin yura annahu kadhibun fa innahu ahadul kadhibin." Barang siapa yang meriwayatkan hadis, tahu hadis itu palsu, tetap dia riwayatkan, tahu hadis itu dusta, tetap diriwayatkan, maka dia salah satu pendusta. Dan pendusta itu di dalam Islam titel yang paling buruk. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayakunul mu'minu bakhila, mungkin nggak seorang mukmin itu bakhil? Naam, iya. Ayakunul mu'minu jabbana, apakah seorang mukmin itu bisa menjadi pengecut? Naam. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayakunul mu'minu kadzdzaba, mungkin nggak seorang mukmin itu pendusta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la. Kenapa? Karena bakhil, pengecut, tidak merubah status keislaman seseorang. Gelar Muslim tidak berubah. Tetapi ketika seorang itu menjadi pendusta dan suka berdusta, apalagi mengedarkan hadis-hadis palsu, maka innal
munafiqina lakadzibun, ketahuilah orang-orang munafik itu adalah pendusta. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita semua, sayakunu fi akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh agama menjadi dajjaluna kadzabun, dajjal yang pendusta. Ya'tunakum bil ahadis, menghadirkan kepada kalian hadis-hadis, ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang tidak pernah didengar oleh kalian dan oleh orang-orang pendahulu di antara kalian, orang tua di antara kalian yang berilmu maksudnya. Wa iyyakum wa iyyahum, waspadalah untuk menjaga dirimu dan waspadalah untuk menjaga fitnah-fitnah mereka. Ayyudillunakum wa yaftinunakum. Ya, la yudillunakum wa la yaftinunakum. Hendaknya mereka tidak menyesatkan kalian dan menjadi sumber fitnah di tengah kalian. Dan betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz yang menjadi penyesat dan penebar fitnah di akhir zaman dengan menyebarkan hadis-hadis maudhu. Yang aneh, mereka tahu bahwa itu hadis palsu, mereka itu tahu hadis itu adalah maudhu, tetap juga direkam, disampaikan, diedarkan, didengar, ya, dilihat, ya, dibaca, serta dinikmati puluhan ribu bahkan ratusan ribu follower. Dan ini merupakan suatu hal yang disayangkan. Fitnah seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika duduk-duduk bersama Umar bin Khattab, beliau mengatakan akan terjadi fitnah. Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Umar, kapan itu wahai Ali? Kalau sudah dunia dicari dengan urusan akhirat, di antaranya adalah dengan cara menyebarkan hadis-hadis palsu untuk memancing gairah, untuk memancing motivasi, untuk memalingkan pandangan manusia agar menikmati YouTube dia, agar menikmati sosmed dia, kemudian mendapatkan sebanyak-banyaknya orang yang mensubscribe. Dan ini merupakan suatu hal yang diharamkan di dalam Islam. Makanya Imam Nawawi mengatakan, la farqa fi tahrimil kadhib 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya akan keharaman dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama kana fil ahkam, di antara hadis-hadis tentang hukum, wa ma la hukma fihi, dan hadis-hadis yang tidak terkait dengan hukum, katarghibi wa tarhib, baik terkait dengan motivasi dan juga ancaman, wal mawa'id, dan juga mau'idah wa ghairi dzalika, atau yang lainnya. Jadi baik itu terkait dengan hukum, dengan motivasi, dengan ancaman, dengan nasihat, mau'idah, hanya sekedar orang itu supaya punya perhatian kepada Islam, ketersentuhan kepada kebaikan, kemudian kita cekoki mereka dengan hadis palsu, itu haram. Menurut pandangan Imam Nawawi, bahkan seluruh ulama-ulama. Fakulluhu, Masya Allah, lihat, kata Imam An-Nawawi, fakulluhu haramun min akbaril kabair. Semuanya adalah haram dan termasuk dosa besar paling besar. Wa aqbahul qaba'ih, dan keburukan paling buruk bi ijma'il muslimin, menurut kesepakatan kaum muslimin. Alladzina yu'taddu bihim fil ijma', mereka yang pandangan-pandangannya bisa dianggap di dalam percaturan ijma'. Wa yuhram riwayatul hadisil maudhu', dan diharamkan juga meriwayatkan hadis palsu. Ala man arafa kaunahu mawdu'an, dia tahu bahwa itu hadis palsu.
au ghalaba ala dhannihi wad'uhu, atau menurut dugaan besar dia itu adalah palsu. Fawan rawa hadisan, barang siapa yang meriwayatkan hadis, alima au dhanna wad'ahu, dia tahu atau menyangka dugaan besar bahwa hadis itu adalah wad'ahu, palsu, falan yubayyin hala riwayatihi wad'ahu, dia tidak berusaha untuk menjelaskan umat, malah memedarkan, mengiyakan isinya, menyiarkan isinya. Fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id, maka dia masuk ke dalam ancaman tersebut, yaitu apa? Salah satu pendusta, penyebar kedustaan atas nama Rasulullah SAW, dan itu adalah tempatnya di neraka. Mundarijun fi jumlatil kadhibin, kata Imam An-Nawawi, masuk ke dalam sejumlah orang-orang pendusta ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nama Rasulullah. Coba, berdusta dengan dusta sesama manusia saja berat, apalagi atas nama Rasulullah SAW. Wa yadullu alaihi aidha al-hadithu sabiq, man haddasa anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin, maka dia termasuk salah satu pendusta. Nah, di antara sekian hadis yang beredar secara palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah hadis yang jelas-jelas tidak terbukti. Berkali-kali Ramadan datang, kebetulan pertengahan Ramadan adalah Jumat, dan berkali-kali umat Islam mengalami itu, tidak pernah terjadi. Apa yang disampaikan di dalam hadis itu, yang dia siarkan oleh ustadz-ustadz yang penebar fitnah, yang sengaja, yang telah Rasulullah peringatkan, la yudillunakum wa la yaftinunakum, waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan menimbulkan fitnah di tengah kalian. Di antaranya, yakunu fi Ramadan. Ini hadis diturunkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah. Dan awalnya di dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah karya Imam As-Suyuti. Hadis tersebut yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara dusta bunyinya, yakunu fi Ramadan sautun. Akan terjadi di bulan Ramadan suara menggelegar, keras. Qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kata hadis palsu tersebut. Fi awalihi au fi wasatihi au fi akhirihi. Apakah itu di awalnya, atau di tengahnya, atau di akhirnya? Qala la, bal fin nisfi min Ramadan, bahkan di pertengahan bulan Ramadan. Idza kana lailatan nisfi lailatal jumu'ah, kalau malam pertengahannya itu adalah malam Jum'ah, yang sekarang ini, hari ini kita sampaikan peringatan kepada seluruh kaum muslimin, seluruh ahli sunnah wal jamaah, yang detik ini, jam ini, tidak ada bukti. Yakunu sautun minas sama, ada suara menggelegar dari langit. Yus'aku lahu sab'una alfan, membikin pingsan 70 orang. Kenapa 70? Tidak 1 juta. Ya. Dan dari mana dia mendapatkan hitungan itu? Ya. Wa yakhrasu sab'una alfa, membikin orang tuli 70.000. Wa yu'ma sab'una alfan, membikin orang buta, itu suara itu 70 orang atau 70.000 orang maksudnya. Jadi yang pingsan 70.000, yang budek 70.000, yang buta 70.000 gara-gara suara tersebut. Wa yusimmu sab'una alfa, ya. Yang dibikin tidak bisa mendengar sama sekali 70.000 juga. Qalu famanis salimu min ummatik. Mereka bertanya, seakan-akan di sini dalam hadis palsu tersebut, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang selamat di antara umatmu wahai Rasulullah? Qala man lazima baitahu,
orang yang tetap tinggal di rumahnya, wa ta'awwadz bis sujud, berlindung dengan sujud kepada Allah, wa jahara bit takbiri lillah, mengeraskan takbir kepada Allah, thumma yadba'uhu sautun akhar. Kemudian disusul suara menggelegar yang kencang berikutnya. Was-sautul awal, suara yang pertama, sautu Jibril, suara Jibril. Wasani sautu syaitan, yang kedua adalah suara syaitan. Fas-sautu fi Ramadan, dan suara di dalam bulan Ramadan. Wal ma'ma'atu fi Syawal. Kemudian nantinya bulan Syawal akan ada huru-hara besar peperangan. Tumayyazul qabail fi Dzulqa'dah. Kemudian kabilah-kabilah sudah mulai diklasifikasi. Artinya yang hidup mana, yang mati mana. Wa yugharu fi Dzulhijjah. Kemudian terjadi serangan besar pada waktu bulan Dzulhijjah. Dan lihat saja watak daripada hadis palsu nanti, kan di sini Ramadan gagal, nggak ada apa-apa, dan suasananya lengang, cerah, bagus pada hari ini. Syawal yang katanya ada huru-hara besar peperangan, coba lihat juga, tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Kemudian Dzulqa'dah sudah mulai diklasifikasi, ya, di antara kabilah-kabilah, negeri-negeri, bangsa-bangsa, mulai terjadi peperangan, dan nanti yang diserang pertama kali adalah jamaah haji fi Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Ya, dan lucu banget juga karena kemungkinan tahun ini juga nggak ada haji, yang diserang siapa, kan gitu. Wa fil Muharram wa mal Muharram. Adapun di Muharram, dan apa yang yang terjadi di dalam bulan Muharram. Awwaluhu bala'un ala ummati. Di bulan awal pertamanya akan terjadi bencana atas umatku. Wa akhiruhu, dan akhirnya farahun li ummati, kegembiraan pada umatku. Ar-rahilatu fi dzalika zaman bi qatabiha yanju 'alaiha al-mu'min. Ya, dan seterusnya. Ini intinya hadis yang diriwayatkan secara palsu dan dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani bahwa hadis ini adalah al-maudhu'. Bahkan dikeluarkan juga oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at dari jalan Abdul Wahhab Ibnu Dhahhak, dari Ismail ibnu Ayyas, dari Al-Auza'i, dari Abadah ibnu Lubabah, dari Fairuz ad-Dailami marfu'a. Wa qala al-Ibnu Zawji, ya Ibnul Jauzi mengatakan hadza hadisun la yasih, hadis ini adalah tidak sah. Wa qala al-Uqaili, Uqaili lebih tegas lagi, Abdul Wahhab, perawi yang ada di dalam sanad tersebut laisa bisyai', bukan sama sekali orang yang diperhitungkan. Bahkan Imam Ibnu Hibban lebih pedas lagi komentarnya, kana yasrikul hadis, dia Abdul Wahhab ini suka mencuri hadis, ya, nyolong hadis, dicomot sana dicomot sini. La yahillul ihtijaju bihi, tidak halal kita berhujjah dengan hadis-hadis beliau. Wa qala Daruqutni, Daruqutni mengatakan munkarul hadis, dia adalah seorang sosok yang hadisnya adalah mungkar. Wa amma Ismail, adapun Ismail yang dia ngambil darinya, fa dha'ifun wa Abadah lam yara Fairuza, Abadah tidak pernah melihat Fairuz, dan Fairuz tidak pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini adalah silsilatul akadzib, silsilatul inqita', dan tidak patut. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa hadis ini adalah mungkar, tidak sah, tidak benar sanadnya, dan tidak bisa diterima, tidak pernah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara realitas menegaskan itu adalah kedustaan yang dinisbatkan, diatasnamakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan alam realita. Kenapa? Karena berkali-kali Ramadan kaum muslimin jutaan mengalami Ramadan yang Jumat ada di pertengahannya tidak terjadi apa-apa. Begitu juga di sana Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Manarul Munif menegaskan bahwa hadis ini tidak sah, ya.
Nah, Imam Al-Hakim juga mengatakan hadisun gharibul matan. Hadis ini adalah gharibul matan. Ya, maslamah dhanna an la taqum bil hujjah. Ya, maslamah dhanna la taqum bil hujjah. Ya, tidak bisa sebagai hujjah. Wa qala Adz-Dzahabi dza mawdu'in. Ya, Maslamah adalah seorang perawi yang selalu meriwayatkan hadis-hadis maudhu'. Dan dikatakan juga Maslamah adalah sakitun matruk, gugur dan tertinggal. Ada di sana juga riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah lewat jalan Abdullah ibnu Mas'ud dengan bunyi idza kana sayhatun fi Ramadan, jika ada suara menggelegar di dalam bulan Ramadan, fa innahu yakunu ma'ma'atun fi Syawal, maka akan terjadi huru-hara peperangan di bulan Syawal. Wa tumayyazul qabail, kabilah sudah mulai diseleksi fi Dzulqa'dah, di bulan Dzulqa'dah. Wa tusfakud dima fi Dzulhijjah, kemudian akan terjadi pertumpahan darah yang sangat dahsyat di bulan Dzulhijjah. Wal Muharram, wa mal Muharram, apa yang dikatakan Muharram? Yaquluha thalatha marrat, hayhata hayhata. Rasulullah SAW di dalam hadis palsu itu dikatakan sampai 3 kali mengatakan hayhata hayhata, yuqtalun nasu fi harajan haraja. Banyak manusia terbunuh pada waktu itu sia-sia. Qulna wa ma sayhah ya Rasulullah, apa yang dimaksud suara yang menggelegar ya Rasulullah? Qala hadhihi fi nisfi min Ramadan lailatul Jum'ah, itu ada di pertengahan Ramadan malam Jum'ah. Fatakunu haddatan tuqidun naim, hentakan keras sampai membangunkan orang yang tidur. Wa tuqidul qaim, dan membangkitkan orang yang duduk menjadi berdiri. Wa tukhrijul awatik min khudurihinna, sampai mengeluarkan perawan-perawan pinggitan dari kamarnya. Fi lailati Jum'atin, pada malam Jumat itu. Fi sanatin kathirati zalazil, pada tahun itu akan banyak terjadi gempa. Wal barad, musim dingin. Fa idza wafaqa syahr Ramadan fi tilka sanah lailatul Jum'ah, maka kalau pas bulan Ramadan pada tahun itu malam Jumat seperti itu, fa idza shallaitumul fajr, pada saat kamu salat fajar min yaumil Jum'ah, di Jumat, ya, yang malamnya itu terjadi seperti itu, salat subuh pada pagi Jumat fin nisfi min Ramadan, di pertengahan Ramadan, fadkhulu buyutakum, masuklah rumah kalian. Wa aghliqu abwabakum, tutuplah pintu-pintu kalian. Suddu quwakum, dan tutuplah celah-celah rumah kalian. Wadathiru anfusakum, berselimutlah diri kalian. Wasuddu adhanakum, tutuplah telinga kalian. Fa idza ahsastum bisayha, kalau sudah kamu mulai mendengarkan suara hentakan menggelegar dari atas langit, fakharru lillahi sujada, maka bersujudlah kepada Allah. Wa qulu, sambil mengatakan subhanal quddus, subhanal quddus, subhanal quddus, rabbunal quddus. Fa innahu man fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu, naja, selamat. Wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak melakukan, halak, maka dia adalah hancur. Ini merupakan suatu hadis-hadis, rentetan sekitar hadis palsu seputar pertengahan Ramadan, malam Jum'ah dan hari Jum'ah, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan yakinlah, sesuatu yang dusta atas nama Rasulullah tidak akan benar, maka Syawal pun tidak akan ada, Dzulqa'dah pun tidak akan ada apa-apa, Dzulhijjah pun tidak ada apa-apa, apalagi terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap jamaah haji. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.